kembali lagi bersamaku, Selfie. Di video sebelumnya, aku sudah membahas apa itu sistem pemerintahan di Indonesia. Bahkan, aku sudah membahas sistem presidensial itu sendiri. Pada video kali ini dan video-video berikutnya, aku akan membahas tentang sistem parlementer. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem di mana parlemen berperan sentral dalam mengawasi pemerintah dan menyusun kebijakan. Anggota parlemen sendiri dipilih demokratis, berkuasa dalam sistem parlementer, dukungan pemerintahan penting. Sistem ini sering digabungkan dengan sistem presidensial, di mana seorang presiden sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintah. Namun, dalam konteks parlementer, Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen berperan sebagai kepala pemerintah dan juga harus menjaga dukungan parlemen. Sistem parlementer banyak diterapkan di negara-negara lainnya. Sejarah sistem pemerintahan parlementer bermula di Inggris, di mana parlemen pertama kali muncul pada abad ke-13. Pada masa itu, parlemen meliputi anggota dari DPR dan DPD. DPR terdiri dari anggota yang terpilih secara demokratis, sedangkan DPD terdiri dari para pemuka agama. Pada abad ke-17, Robert Walpole menjadi Perdana Menteri pertama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen. Ia memegang kekuasaan selama 20 tahun dan menjadi Perdana Menteri pertama yang berhasil mempertahankan dukungan parlemen untuk melanjutkan jabatannya. Selama berabad-abad, sistem parlemen di Inggris mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi contoh bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Pada awal abad ke-19, sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Prancis, dan Jerman mulai menerapkan sistem parlementer. Selanjutnya, sistem ini juga diadopsi oleh negara-negara yang merupakan koloni Inggris, termasuk Australia. Hingga kini, sistem parlementer merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. Banyak negara yang mengadopsi sistem ini, termasuk Inggris, Belanda, Jerman, Kanada, Australia, India, dan sejumlah negara-negara lainnya. Dalam sistem kabinet parlementer, hubungan antara lembaga eksekutif dan perwakilan sangat erat. Karena para menteri bertanggung jawab kepada parlemen, kabinet yang baru dibentuk harus mendapat dukungan mayoritas parlemen. Artinya, kebijakan pemerintah atau kabinet harus tepat. Meskipun pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung, hal ini tidak secara otomatis menjamin stabilitas pemerintahan presiden. Dalam beberapa situasi, presiden tetap menghadapi tantangan dari DPR, meskipun ia memperoleh dukungan langsung dari rakyat dan telah membangun konsensus yang solid di parlemen. Praktik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia masih menunjukkan unsur-unsur parlementer. Contohnya terlihat di kasus Bank Senturi dan kasus angket mafia pajak. Kasus kedua ini menunjukkan bahwa sistem presidensial yang diterapkan bersamaan dengan multipartai masih menyimpan banyak masalah. Misalnya, meskipun Partai Golkar merupakan bagian dari pemerintahan, dalam situasi tertentu mereka berperilaku seperti partai oposisi. Namun, tindakan mereka dalam menyetujui angket menunjukkan fungsi pengawasan parlemen terhadap presiden. Di sisi lain, presiden tetap harus menangani masalah ketergantungan. Sistem kabinet parlementer dibagi menjadi dua jenis, sistem kabinet parlementer satu partai dan sistem kabinet parlementer bikameral. Sistem parlementer satu partai adalah sistem yang tidak ada pemisahan antara DPR dan DPD, serta hanya dapat satu majelis. Umumnya, sistem ini diterapkan di negara-negara dengan populasi kecil, komunitas homogen, dan wilayah yang tidak terlalu luas. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan antara keterwakilan politik dan teritorial ketika menduduki jabatan parlemen. Sistem parlemen bikameral saat ini terdiri dari dua kamar atau badan, yaitu Senat dan DPR. Istilah superior dan inferior di sini tidak menunjukkan hierarki, melainkan perbedaan ekspresi. Setiap kamar mewakili kepentingan kelompok tertentu, sedangkan Senat umumnya mewakili kepentingan kelompok fungsional. Pemilihan atau pengangkatan senator dilakukan berdasarkan kriteria yang tidak hanya ditunjukkan pada proporsi politik penduduk. Kriteria umum untuk menentukan Senat mencakup keterwakilan daerah, kelas sosial, kelompok, fungsional, unit etnis, dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam konstitusi. Sebaliknya, anggota DPR dipilih untuk mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk atau proporsi politik dan biasanya dipilih oleh partai politik yang bersaing dalam pemilihan umum untuk membentuk struktur parlemen.
Sistem parlementer bikameral ini dirancang untuk memberikan pengawasan timbal balik tidak hanya antara cabang pemerintahan, namun juga dalam lembaga legislatif. Penerapan praktis bikameralisme sangat dipengaruhi oleh tradisi, adat, istiadat, sejarah, dan perkembangan ketatanegaraan masing-masing negara. Di negara-negara federal, sistem bikameral biasanya lazim, dengan satu kamar mewakili kepentingan masing-masing negara bagian. Namun, negara kesatuan juga dapat menganut sistem bikameral, karena satu parlemen dapat membatasi kekuasaan parlemen lainnya. Ada kekhawatiran bahwa sistem unikameral dapat dengan mudah dipengaruhi oleh keadaan politik, sehingga menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa alasan diberlakukannya sistem parlemen bikameral, antara lain ketidakmampuan partai politik menjaring dan menyatukan seluruh aspirasi dan kepentingan politik dalam negeri. Realitas politik yang melibatkan beragam kekuatan dan kepentingan tidak dapat sepenuhnya diatasi oleh partai politik saja. Sekian pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa kembali.